Halo semua, perkenalkan, nama saya Dian Kristiawan. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin sebagai tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didiarto. Sistem endokrin. Sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Struktur sistem endokrin. Kelenjar eksokrin melepas sekresi ke dalam duktus pada permukaan tubuh, seperti kulit atau organ internal atau lapisan traktus intestinal. Kelenjar endokrin melepas sekresi langsung ke dalam darah, seperti hepar, pankreas atau kelenjar endokrin dan eksokrin, payudara, kelenjar lakrimalis atau untuk air mata. Fungsi sistem endokrin. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Dan yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Klasifikasi sistem endokrin. Yang pertama, hormon yang larut dalam air, yaitu polipeptida serta katekolamin. Yang kedua, hormon yang larut dalam lemak, yaitu steroid serta dantironin. Karakteristik sistem endokrin. Yang pertama, sekresi diurnal, pola naik turun dalam periode 24 jam. Yang kedua, sekresi hormonal, pulsatif, dan siklik, yaitu naik turun sepanjang waktu tertentu atau bulanan. Yang ketiga, sekresi hormonal variabel, yaitu berubah dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Karakteristik selanjutnya, yang pertama, hormon bekerja dalam sistem umpan balik. Yang kedua, hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Lalu yang ketiga, hormon tidak mengawali perubahan biokimia, tapi hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai. Yang keempat, hormon punya fungsi dependen dan interdependen. Suatu pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar yang lainnya. Yang terakhir, hormon bekerja secara konstan, direaktif oleh hepar atau mekanisme lain, dan diekskresi oleh ginjal. Struktur kelenjar endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis yang sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel, lempengan atau gumpalan sel disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Struktur kelenjar lainnya. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut hormon. Lalu hormon yaitu penghantar kimiawi yang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Dan selanjutnya hormon tersebut dibawa ke sel-sel target atau responsive cell, tempat terjadinya efek hormon. Struktur dasar hormon secara kimiawi. Derivat asam amino dikeluarkan dari sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medula, suprarenal, dan neurohipofis. Lalu peptide atau derivat peptide dibuat dari kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat cerna. Steroid dibuat dari kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium. Lalu asam lemak merupakan biosintesis. Klasifikasi hormon. Yang pertama, hormon perkembangan. Hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Kedua, hormon metabolisme. Hormon yang mengatur proses
homeostasis glukosa tubuh. Yang ketiga, hormon tropik dihasilkan dari kelenjar hipofis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel pada ovarium dan proses spermatogenesis. Yang keempat, hormon pengatur metabolisme air dan mineral atau kalsitonin. Jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Kelenjar dari sistem endokrin adalah sama pada pria dan wanita, kecuali untuk testis yang hanya ditemukan pada laki-laki dan ovarium yang hanya ditemukan pada wanita. Jenis kelenjar yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak, tetapi juga mengeluarkan hormon yang secara langsung mengatur proses tubuh. Hormon-hormon ini melakukan perjalanan ke kelenjar pituitari yang menyimpan mereka sampai mereka dibutuhkan. Kelenjar yang kedua, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari seukuran kacang melekat pada hipotalamus oleh tangkai tipis. Ini terdiri dari dua lobus seperti bola. Yang pertama, lobus posterior belakang menyimpan hormon dari hipotalamus. Yang kedua, lobus anterior depan mengeluarkan hormon hipofisis. Kelenjar yang ketiga, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Ada 3 lobus. Yang pertama, lobus anterior hipofis. Yang kedua, lobus intermedia hipofisis. Yang ketiga, lobus posterior hipofisis. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di kiri dan di kanan trakea di daerah faring dekat jakun. Hormon-hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi perubahan tiroksin. Hormon tiroksin mengandung banyak yodium. Kekurangan yodium dalam jangka panjang dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid. Hormon kalsitonin berfungsi menjaga keseimbangan ion kalsium dalam darah. Kelebihan atau hipersekresi tiroksin pada orang dewasa akan mengakibatkan penyakit morbus Basedow. Sedangkan hipersekresi tiroid pada anak-anak menyebabkan gigantisme atau pertumbuhan raksasa. Kekurangan atau hiposekresi tiroksin pada orang dewasa menyebabkan myxedema. Hiposekresi tiroksin pada anak-anak menyebabkan kretinisme, yaitu pertumbuhan kerdil dan kemunduran mental. Kelenjar yang kelima, paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur kalsium dan fosfor dalam darah. Hipersekresi paratormon menyebabkan kalsium dalam darah naik sehingga mengakibatkan pengendapan zat kapur pada ginjal. Namun apabila terjadi hiposekresi paratormon akan menyebabkan tetanus. Yang keenam, kelenjar epifisis. Sampai sekarang peranan kelenjar epifisis pada manusia belum diketahui. Namun kelenjar epifisis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Peranannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, pigmen melanin akan mengumpulkan dan berakibat kulit katak menjadi pucat. Yang ketujuh, kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus untuk menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhan, kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. Yang kedelapan, kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal. Kelenjar terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks bagian kulit. Bagian ini menghasilkan mineralokortikoid yang berfungsi menyerap
ion natrium dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Glukokortikoid yang berperan menaikkan kadar glikogen. Androgen yang bersama-sama dengan kelenjar gonad menentukan sifat kelamin sekunder pada pria. Medula atau bagian dalam. Bagian ini menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi sebagai memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit serta kelenjar mukosa. Lalu mengendurkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernafasan. Lalu menaikkan kadar gula darah dan mempengaruhi pemecahan glikogen dalam hati atau glikogenolisis. Yang kesembilan, kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans terdapat di dalam pankreas. Tugasnya menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini bersifat antagonis dengan fungsi hormon adrenalin, yaitu mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan otot. Hiposekresi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Yang terakhir, kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar kelamin dibagi dua, yaitu pada pria dan wanita. Kelenjar kelamin pria. Kelenjar kelamin pria adalah testis. Fungsinya menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Hormon androgen berfungsi mendukung pembentukan sperma, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder jantan. Testosteron bertanggung jawab terhadap percepatan pertumbuhan remaja. Kelenjar kelamin wanita. Kelenjar kelamin wanita berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur atau ovum. Fungsi estrogen untuk merangsang pertumbuhan dinding uterus, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder betina. Fungsi progesteron untuk mengatur pertumbuhan plasenta, menghambat sekresi FSH, dan melancarkan air susu bagi ibu yang menyusui. Macam-macam penyakit endokrin. Yang pertama, insufisiensi adrenal. Yang kedua, penyakit Cushing. Yang ketiga, gigantisme atau akromegali. Yang keempat, hypertiroid. Yang kelima, hipotiroid. Yang keenam, hipopituitarisme. Yang ketujuh, multiple neoplasia endokrin 1 dan 2. Lalu yang kedelapan, sindrom ovarium polikistik. Yang terakhir, pubertas precox. Sekian materi tentang sistem endokrin yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.